Alhamdulillah, tanggapan pemerintahan provinsi malah menetapkan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten konservasi. Bagi saya sebagai ketua DPRD yang merupakan representasi rakyat, hubungan manusia dengan hutan itu tidak bisa dipisahkan, hubungan yang saling ketergantungan. Bahwa manusia bisa hidup bila ada sumber air, ada udara yang segar untuk kehidupannya, dan itu adanya di hutan. Maka memanfaatkan hutan bagi manusia adalah bukan kayunya yang ditebang menjadi uang, tapi bagaimana hutan sebagai bank air untuk hutan-hutan negara, di mana di hutan itu ada sumber-sumber air, ada sumber mata air, ada mungkin saja ada danau dalam tanah, itu harus dipelihara. Hubungannya erat, hubungan kehidupan. Lebih dari itu, hubungan manusia dengan alam, dengan hutan adalah hubungan penghambaan dan tempat atau habitat penghambaan. Bahwa kalau saya boleh mengungkapkan dalil, kalau saya boleh ngomong tentang Al-Quran, bahwa tujuan Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifatan fil ardh. Artinya bahwa manusia yang memelihara di muka bumi ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem, untuk menjaga habitat di mana manusia itu hidup. Maka sebagai pemelihara alam, sebagai khalifatan fil ardh, manusia itu bukan hanya memimpin manusia. Manusia itu juga memimpin bagaimana tumbuhan bisa hidup dengan damai, binatang juga bisa tetap hidup dengan lingkungannya, termasuk manusia. Kalau manusia memimpin muka bumi hanya untuk kepentingan manusia, maka alam akan hancur, akan rusak. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada syahwat. Ada syahwat. Saya tadi berbicara sebagai manusia. Kebetulan saja saya punya jabatan struktural politis ketua DPRD. Saya tentu juga harus mendengarkan nurani rakyat. Rakyat itu butuh sumber air. Rakyat itu butuh gunung yang isinya menjadi hutan, karena gunung bisa aja gunung batu. Kita butuh gunung itu atau bukit itu menjadi hutan, apalagi sangat lebih baik menjadi rimba raya. Sehingga sumber air menjadi terjaga, kemudian udara menjadi segar, kemudian tempat berlindung juga menjadi ada. Nah, lantas harus bagaimana ke depan? Mari kita sama-sama menjaga agar hutan itu tetap menjadi hutan yang lestari, yang di dalamnya ada air yang mengalir, yang di dalamnya ada bisik daun-daunan yang digesek angin, kemudian hutan yang di dalamnya ada berbagai macam tumbuhan, berbagai macam binatang yang hidup di sana. Dan itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Ada pemerintah atau tidak ada pemerintah, manusia harus bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab untuk tetap lestarinya hutan sebagai sumber kehidupan, bukan sumber untuk mendapatkan uang. Bilapun sekarang sudah semakin kecil, bahkan sudah menjadi ada tumbuh-tumbuhan yang lain, sehingga tumbuhan itu mengakibatkan berkurangnya air, mari kita ganti dengan tumbuh-tumbuhan, dengan menanam pohon-pohon konservasi. Bisa picung, bisa kulur, bisa bunut, bisa gintung, bisa pohon beringin, walaupun beringin tidak bisa dimakan manusia buahnya. Upayakan pohon-pohon tanaman konservasi yang memang bisa diambil buahnya, sehingga mata air terpelihara, hutan tetap menjadi rimba raya, tapi kita bisa mendapatkan penghidupan dari buahnya yang bisa kita jual. Itu. Dan ini harus menjadi kesepakatan nurani, tidak harus menunggu komando pemerintah. Karena pemerintah akan lebih berpikir berapa PAD didapat dari hutan. Sementara ya terus berpikir bagaimana hutan lestari untuk sumber kehidupan. Itu beda pendekatan berpikirnya antara pemerintah dengan rakyat.
Dan saya berada di pihak berpikir rakyat. Bagaimana kita bisa hidup dari lingkungan yang sehat, dari lingkungan yang lestari, yang menjadi penyangga kehidupan manusia sepanjang zaman. Oke, berarti kesadaran pribadinya, Kangnya, kesadaran individual dulu gitu dibangun ya. Ya, kesadaran individual, kemudian kesadaran ini juga harus disadari oleh para pemegang modal. Jangan karena punya uang banyak, membiayai orang, membuat hutan menjadi menanam pohon kopi. Menanam pohon kopi boleh di tanah pribadi, jangan di hutan negara. Karena judulnya juga kebun kopi, bukan hutan kopi. Tidak ada di kamusnya diksi hutan kopi, yang ada kebun kopi. Sudah salah, apalagi itu yang nanam kopi bayar ke perhutani lagi. Perhutani itu bukan tukang menyewakan tanah, itu tanah negara. Nah, itu brengseknya perhutani memang di situ. Tidak ada kewenangan perhutani untuk menyewakan tanah pada pihak lain. Kumiara Luwung. Jadi Luwung teh sebenarnya mah kebutuhan dasarnya Kang ya? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Dan saya pernah ke Arab, betapa kerontangnya. Karena gunung di sana gunung batu. Hutannya hutan batu. Sehingga air sangat mahal. Kemudian beda dengan di kita. Tapi kalau di kita dibiarkan juga seperti sekarang, bukan mustahil sekian puluh tahun ke depan akan seperti di Timur Tengah, hutan batu. Itu DPRD Ciamis sudah menetapkan kebijakan untuk hutan di Ciamis ini, Kang? Sudah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2018, DPRD Ciamis dalam sidang paripurna sudah menetapkan bahwa seluruh tubuh hutan negara wilayah Madati yang ke Kabupaten Ciamis, wilayah Gunung Sawal, dan wilayah Gunung Geger Bentang dinyatakan hutan konservasi. Tinggal bentuknya, apakah konservasi itu bentuknya konservasi murni, Suaka Marga Satwa misalnya, atau bentuknya bisa taman nasional atau taman hutan raya. Nah, itu kebijakan teknisnya seperti itu. Tapi yang jelas kami ingin dari penetapan kebijakan ini, rimba raya di Madati, rimba raya di Sawal, dan rimba raya di Geger Bentang tetap menjadi rimba raya yang airnya tetap mengalir untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya sampai di muara. Sehingga tidak ada lagi istilah kemarau 3 bulan kehilangan air. Dulu tahun 1976 kita pernah kemarau panjang 9 bulan dan kita tidak pernah kekurangan air. Sileur tetap airnya mengalir. Tetapi setelah tahun 1980 ada perhutani, kemudian Gunung Sawal dijadikan hutan pinus. Sekarang ini kemarau 3 bulan saja air berkurang jauh. Karena memang pinus itu tumbuhan terbesar yang mengembalikan air menguap ke udara. Alhamdulillah tanggapan pemerintahan provinsi malah menetapkan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten konservasi. Sehingga di Ciamis itu nanti industri besar itu nggak bakalan ada. Dan itu sudah sah? Sudah menjadi rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat bahwa Ciamis adalah wilayah konservasi. Luar biasa. Karena penyangga sampai ke Cilacap. Kemudian, nah sekarang Ciamis, RT RW Ciamis dan RT RW Jawa Barat tinggal menunggu evaluasi dari pemerintah Republik Indonesia. Sedang dievaluasi. Sedang dievaluasi. Dan saya yakin mudah-mudahan pemerintah Republik Indonesia juga tidak menganggap hutan sebagai sumber uang. Ya mudah-mudahan Menteri BUMN Erick Thohir yang di bawahnya membawahi perhutani tidak berpikir bahwa Gunung Sawal sebagai sumber uang, tapi harus sebagai sumber air yang harus dijaga keberadaannya, sumber udara, sumber karbon, dan sumber penghidupan bagi seluruh makhluk yang ada di sekitar Kabupaten Ciamis sampai dengan Cilacap. Nah, Kang dipedarkan sumber uang itu maksudnya seperti apa, Kang? Contoh, hutan dijadikan sumber uang itu ditanami jati, sekian tahun kemudian ditebang jadi uang. Gundul lagi, tanamin lagi. Tapi kalau sementara ketika digundulin itu ada perubahan pada iklim,
perubahan juga pada sumber air, apalagi Gunung Sawal ditanami oleh pinus. Pinus memang getah pinusnya bisa jadi terpentin, bisa jadi ganda rukem. Tetapi yang diuntungkan dari pendapatan itu siapa? Sementara rakyat desa di sekitar hutan pinus itu mendapatkan bencana kekurangan air. Uang bagi pengusaha, oke. Pinus itu surga bagi pengusaha dari getahnya. Tapi celaka bagi masyarakat desa sekitar hutan karena sumber air berkurang. Ini maka tapi kalau dihitung hutan Gunung Sawal sebagai sumber kehidupan, maka tanaman di situ harusnya tanaman yang tidak ditebang pohonnya, juga tanaman yang harus bisa menyimpan air, memperkuat kedudukan tanah. Pinus juga memperkuat kedudukan tanah, oke. Tapi tidak bisa menyimpan air. Padahal air itu sangat vital. Sangat vital. Sehingga kami ingin Gunung Sawal itu berubah jadi hutan kawung. Bisa menyimpan air, bisa memperkuat tanah, dan bisa disadap untuk kehidupan rakyat. Jadi uang juga. Tapi tidak mengganggu sebagai posisi konservasinya untuk air. Artinya, kalaupun berpikir sumber uang, ya hutan ini harus diambil buahnya, tidak diambil pohonnya, maka harus ditanami pohon-pohonan yang buah-buahan atau pohonan yang lain, yang penting pohonan yang tanaman konservasi. Oke. Hingga saya dengan kawan-kawan dari Fokus itu sudah menyemai ratusan ribu pohon aren. Wih, luar biasa. Yang itu akan dan sudah sedang ditanam di sumber-sumber air di sela-sela pinus Gunung Sawal. Yang saya berharap 10 tahun kemudian ketika pohon arennya ini sudah tinggi, sudah keluar bunga dan buahnya, bisa disadap, ya pinusnya dihabisi ditebang pun hutan itu tetap masih hijau. Sehingga jangan ditebang sekarang pinus. Kalaupun harus ditebang, nanti aja. Tunggu pohon picung, pohon aren, pohon jambe, pohon nuncang, pohon sukun suruh besar dulu. Iya. Agar vegetasinya masih tetap ramai. Oke, ini ada dari Dewa Dul. Tong aya perhutani, margi hartosna wae tos perusahaan, artinya hutan nu diusahakeun. Setuju. Kita usir dan bubarkan perhutani. Himbauan nih Kang. Himbauan ajakan untuk masyarakat terutama khususnya Ciamis dan kepada masyarakat yang terimbas dari rusaknya gunung-gunung di Ciamis, Kang. Saya menghimbau bahwa di kami banyak benih untuk ditanam. Kalau ditanam oleh kami dan kawan-kawan tentu kekurangan tenaga. Maka saya menghimbau pada masyarakat di sekitar Gunung Sawal, Gunung Madati, Gunung Geger Bentang, atau masyarakat di sekitar hutan desa, tanah Pangangonan yang menjadi sumber air, tolong tanami oleh tanaman yang bisa memegang air, yang bisa menyimpan air. Di antaranya ya tanaman konservasi yang juga bisa memperkuat tanah sehingga tidak longsor. Itu kemudian banyak tanaman yang bisa begitu dan menghasilkan buah, sehingga kita mengambil buahnya. Pohonnya biarkan sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun kemudian. Jangan ditebang. Himbauan saya, mari kita tanam tanaman konservasi yang diambil buah agar kita bisa dapat uang kalau benar-benar butuh uang. Kemudian musimnya jelas, kapan musim buah itu. Yang tidak bermusim itu sukun sebenarnya bisa panjang tahun ada buahnya. Dan sukun itu tanaman konservasi sama dengan timun. Itu himbauannya. Jangan menebang pohon apapun di sekitar sumber air. Wani nebang hiji tanam 10. Nah, boleh mau nebang misalnya mau menebang pohon aren 1. Maka sebelum ditebang 6 bulan sebelum nebang harus ngomong ke desa. Maka desa menyediakan pohon aren. Orang yang mau menebang 1 pohon aren 6 bulan sebelumnya dia harus menanam dulu 10 pohon aren. Sehingga yang 10 ditumbuh bagus baru boleh tebang.